Kenapa Iran begitu bersikeras? Ada rahasianya. Sebelum delegasi Amerika tiba di tempat itu, Menlu Iran sudah ketemu dengan Rafael Grossi. Rafael Grossi bilang apa? Barang itu masih ada. Karena ditaruhnya dalam sekali. Dia tidak sampai kena bom. Kuncinya di sini pernyataan Rafael Grossi tadi malam itu. Ini bahaya karena barangnya masih ada. Tapi ini juga yang membuat Iran berani menghadapi Amerika. Amerika perlu berapa lama untuk taklukkan Iran? Dia bilang kekuatan kita itu hanya bisa bertahan sekitar 2 minggu. Karena Iran itu bukan Venezuela. Iran bukan Venezuela. Yang tidak punya apa? Yang tidak punya pengalaman berperang. Dunia yang terpisah menjadi 2. Di mana Amerika dan Eropa, Jepang itu akan kembali lagi membentuk satu blok seperti blok dulu, blok Barat. Lalu Rusia, Cina, India itu akan membentuk dan Iran itu akan membentuk blok tersendiri. Ya, ini untuk ke-6 atau ke-7 kalinya. Tiap kali ada masalah, saya mengundang narasumber ini. Jadi kadang-kadang ini narasumber bermasalah, membawa masalah atau dia menerangkan masalah. Bang Pitan Daslani, wah seorang jurnalis yang gak cuman tajam tulisannya tapi public speaking. Iya. Abang itu keren banget ya. Kalau Anda nonton Nusantara ya, film Indonesia yang menang di Cannes Film Festival Perancis tentang Gajah Mada. Jadi film AI Indonesia tuh menang Gajah Mada. Lihat di YouTube tuh Nusantara AI. Itu tahu nggak voice overnya Bang Vita. Baik. Jadi profesinya banyak sekali ya. Ya, apa yang kita bisa lakukan untuk memberikan sesuatu yang positif untuk banyak orang. Kira-kira begitu saja. Gitu. Senang sekali ya. Ya, terima kasih. Menorehkan nama Indonesia ke pentas dunia. Bang, dunia kita sedang tidak baik-baik saja, betul ya? Betul. Bahkan lebih dari tidak baik-baik saja, itu mungkin terlalu sopan. Dunia kita sekarang menuju apa yang disebut kekacauan besar. Tidak saja Indonesia. Tidak saja Indonesia. Seluruh dunia. Kekacauan besar, betul. Dan ternyata ini sudah diramal oleh Raymond Dalio. Jadi ini saya mesti taruh dalam perspektif sejarah aja. Pertama kita bicara sejarah dulu, kenapa ada buku seperti ini. Kemudian kita bicara konteks buku ini dalam konteks pola tata dunia yang sedang berubah secara cepat. Begini. Raymond Thomas Dalio ini lahir di New York. Pada umur 12 tahun dia sudah menjadi pemegang saham di Northeast Airlines. Jadi seorang entrepreneur yang 12 tahun dia sudah jadi pemegang saham di maskapai penerbangan Northeast di Amerika. Nah, saat ini dia mengelola apa yang disebut dia menjadi CEO daripada Bridgewater Associates, itu dana lindung nilai terbesar di dunia dengan total nilai dana yang dikelola itu lebih dari $100 miliar. Wow. Ini orang hebat, itu sebabnya dia tahun 2025 itu diangkat menjadi penasihat daripada Danantara Indonesia. Yang akhirnya menolak itu. Iya, kemudian mengundurkan diri. Iya. Dia juga dikasih penghargaan bintang jasa utama kan waktu itu sama oleh Pak Prabowo. Presiden Prabowo. Atas jasa apa ya, Bang? Alasannya presiden waktu itu karena kontribusinya terhadap perekonomian global. Jadi dia lulus MBA dari Harvard University tahun 1973. Kemudian dia memimpin perusahaan itu, lalu dia pensiun. Setelah dia pensiun, dia menulis buku. 2 buku yang dia tulis. Buku pertama itu adalah Principles of Life and Work. Itu dia punya teori itu adalah pain plus reflection equals progress. Jadi pain plus reflection equals progress. Jadi sakit atau kesalahan atau kegagalan ditambah dengan refleksi, lihat ke belakang, menghasilkan kemajuan. Itu teorinya dia. Dalam buku Principles of Life and Work. Life and Work. Jadi itu bagus teorinya itu. Karena begini, ada filosofer Spanish American namanya George Santayana. George Santayana bilang begini, those who do not learn from the past are doomed to repeat mistakes of the past. Orang yang tidak belajar dari kesalahan masa lalu terkutuk untuk mengulangi kesalahan yang sama. Nah, itu filosofi dari George Santayana. Itu sebabnya Raymond Dalio itu memberikan jalan keluarnya dalam buku itu. Itu buku pertama. Itu buku diterbitkan pada 19 November 2017.
segera setelah dia pensiun dari CEO. Kemudian buku kedua yang heboh sekarang itu, kalau yang buku pertama itu 592 halaman. Kalau buku yang kedua itu berjudul Principles for Dealing with the Changing World Order. Prinsip-prinsip untuk menghadapi tata dunia yang sedang berubah ini. Seperti apa? Itu dia kasih solusinya. Jadi begini, dalam teori itu dikemukakan bahwa dalam 500 tahun terakhir ini, itu ada negara yang naik, kemudian ada yang bertahan sementara, ada yang turun. Gitu. Negara-negara yang naik itu ketika naik itu utangnya rendah, masyarakatnya kesetaraan sosialnya tinggi, inovasinya bagus, pendidikannya bagus, sehingga dia naik sampai istilah kita dulu itu kan tinggal landas. Dia naik sampai di puncak di masa kejayaannya, dia bertahan di situ. Disinilah godaannya. Banyak negara di masa kejayaannya itu terjadi yang namanya complacency. Malas untuk karena semua orang berada di zona nyaman. Orang pada sejahtera semua. Lengah. Berada di zona nyaman sehingga tidak ada lagi inovasi, tidak lagi ada negara mana itu yang pemikiran. Ini pola dunia seperti gitu. Semua negara seperti gitu. Trennya itu. Setelah itu, maka tidak ada jalan lain kecuali turun, ambruk. Nah, di dalam kurun waktu 50-250 tahun, pola ini berulang terus di semua negara yang pegang dominasi dunia ini. Seperti itu. Nah, karena itu waktu itu dia berikan, dalam bukunya itu dia berikan 3 teori, 3 skenario. Pertama adalah peaceful coexistence, hidup berdampingan secara damai, di mana negara-negara besar, China, Amerika, Rusia, India, gitu, itu punya senjata kuat, tetapi mereka pikir daripada perang mahal ongkosnya, mendingan kita cari jalan untuk kerjasama. Nah, itu yang terjadi sekarang, gitu. Tapi ada skenario kedua. Skenario kedua itu disebut bifurcated global order. Kalau bifurcated global order artinya dunia yang terpisah menjadi 2, di mana Amerika dan Eropa, Jepang itu akan kembali lagi membentuk satu blok seperti blok dulu, blok Barat. Lalu Rusia, China, India itu akan membentuk dan Iran itu akan membentuk blok tersendiri. Nah, itu teori yang dia kemukakan. Meskipun saya tidak terlalu setuju dengan teori itu karena dia tidak memasukkan dalam kalkulasinya itu middle power. Jadi seperti BRICS, ada Indonesia, Brazil, segala macam itu tidak masuk dalam teori itu. Jadi itu kelemahan teorinya. Nah, kenapa ada buku seperti itu yang menggambarkan tentang naik turunnya dominasi negara-negara besar? Karena di dalam 500 terakhir ini ada terjadi 16 perang terbesar. Dari 16 perang besar ini, 12-nya diakibatkan oleh apa yang disebut Thucydides trap. Thucydides trap. Nah, ini menarik ini, Thucydides trap. Thucydides ini adalah jenderal Yunani, jenderal di Athena. Thucydides. Nah, Thucydides ini jenderal di Athena. Kalau dulu itu jenderal itu disebut strategos. Ahli strategi. Ahli strategi. Sekarang disebut jenderal. Kalau dulu itu disebut strategos. Jadi gelar mereka itu bukan jenderal tapi strategos. Nah, strategos Thucydides ini waktu itu dia menjadi jenderal di Athena. Tapi kejadiannya begini. Saya ingat tanggal 12 September tahun 490 sebelum Masehi. Woi, jauh sekali itu. Abad ke-5 sebelum Masehi ya? Ya, sebelum Masehi. Sebelum Masehi ya. 12 September tahun 490 sebelum Masehi itu terjadi perang yang sangat spektakuler yang disebut The Battle of Marathon. Nah, The Battle of Marathon itu begini. Waktu itu yang berkuasa di kerajaan Persia itu adalah Raja Darius I. Raja Darius I ini mengirim Raja Darius I ini mengirim 25.000 tentara untuk menginvasi Athena, Yunani waktu itu. Ya. Tapi ketika mereka sampai di satu wilayah dataran yang namanya dataran Marathon, itu nama tempat. Oh, ya, Marathon itu nama tempat. Mereka dihadang oleh pasukan dari Jenderal Thucydides ini. Thucydides bawa 10.000 tentara. Raja Darius kirim 20.000 tentara, dan ajaibnya perang itu hanya berlangsung 1 hari. Begitu banyak pasukan. Dalam perang 1 hari itu 6.400 tentara Persia tewas dan 1.000 lebih dari tentara Thucydides tewas. Lalu tentara Persia melarikan diri. Apa yang terjadi waktu tentara Persia melarikan diri? Ada seorang tentara Athena namanya adalah Philippides.
Filipides ini saking senangnya yang berlari mengabarkan dia kemenangan berlari itu. mengabarkan kemenangan. Dia lari Kepada raja. mengabarkan 42 km dia lari mengabarkan 42,195. dia lari mengabarkan bahwa kita sudah menang. Nah, itulah yang menjadi cikal bakal lari maraton. Kalau itu saya tahu ceritanya. Itu dari perang itu. Dari situ perang itu Thucydides. Oke. Nah, sekarang Thucydides ini yang paling orang takuti. Kalau terjadi Thucydides trap ini, nah, jadi Thucydides trap itu seperti apa? Kenapa dibilang Thucydides trap, Bang? Begini, jadi Perangkap Jenderal itu. Thucydides ini perang pada tahun 490 sebelum Masehi. Ya. Tapi 66 tahun kemudian, itu masa jayanya kerajaan Yunani, 66 tahun kemudian terjadi perang baru antara Athena melawan Sparta. Ya. Jadi Sparta itu dipimpin oleh Jenderal Brasidas. Nah, Jenderal Brasidas ini dia tidak sekuat Athena, tetapi karena mereka tahu bahwa Athena begitu kuat, Persia saja bisa dia kalahkan. Jadi ada ketakutan, ketakutan di kota-kota, negara-negara kota waktu itu kayak Singapura begitu. Mereka takut sekali. Akhirnya apa? Jenderal Brasidas ini bergabung dengan Korintus. Mereka bergabung, lalu mereka menyerang Athena. Thucydides ini. Oh, Thucydides masih hidup? Ya, mereka menyerang Thucydides ini ketika dia lagi lengah. Jadi kenapa disebut trap? Karena begini, Athena yang begitu kuat, dia menganggap dia paling kuat, tidak ada lagi negara lain sekuat dia, sehingga dia lengah. Ya. Ketika dia lengah itu dia diserang. Ya, ketika dia lengah itu diserang. Jadi, kenapa disebut trap? Karena kekuatan satu negara yang begitu hebat itu menimbulkan ketakutan di negara-negara lain, tapi justru karena takut, maka negara-negara lain ini akan mencari aliansi dengan negara-negara lain untuk serang balik di mana kelemahan dia ketika dia lengah. Jadi di satu pihak, negara yang kuat ini lengah karena terlalu nyaman dengan kekuatannya. Di pihak lain, secara diam-diam ada negara yang berkumpul untuk menyerang dia. Nah, ini jebakan yang sekarang dilihat. Makanya 2015 itu ada Profesor Harvard bernama Graham Allison itu memberikan presentasi tentang bahayanya Thucydides trap. Kemudian pada 2017 dia terbitkan buku, Profesor Graham Allison ini terbitkan buku berjudul Destined for War, Can America and China Escape Thucydides Trap. Jadi ditakdirkan untuk berperang, apakah Amerika dan China bisa menghindari Thucydides Trap ini? Karena Amerika sama seperti Athena tadi menganggap dirinya paling kuat, tidak ada yang bisa lawan. Jadi dia bisa lengah di situ dan tiba-tiba dia bisa dihancurkan oleh lawan-lawannya. Nah, itu dikemukakan dalam perang yang Sparta itu yang menang akhirnya Sparta yang menang. Bisa mengalahkan Athena. Sparta mengalahkan Athena dengan jadi Jenderal Brasidas masuk, mereka menyerang daerah waktu itu ada Athena punya koloni bernama Amphipolis. Amphipolis ini diserang tiba-tiba, itu timur laut Athena diserang tiba-tiba oleh pasukan Jenderal Brasidas, sehingga pasukan Sparta sudah menguasai kota ini. Baru datang si Thucydides terlambat sudah di ini. Sehingga apa? Dia dikejar sama pasukan Brasidas, dia lari. Dia lari dan keluar dari negerinya, 20 tahun dia mengungsi tidak kembali sampai mati di negeri orang. Nah, jadi pelajarannya adalah kalau sudah berada pada puncak kekuatan militer, jangan lengah. Kalau lengah, jangan menganggap enteng orang lain. Karena tiba-tiba orang-orang lain bisa bersekongkol menghancurkan. Nah, ini yang diperingatkan oleh Profesor Graham Allison dalam bukunya itu. Apakah Amerika dan China, karena ini sama-sama kuat sekarang. Amerika dan China ini bisa menghindari jebakan Thucydides ini atau tidak. Kan begitu. Itu yang diuraikan. Jadi yang membuat mereka bersatu untuk menyerang yang merasa kuat itu. Iya, betul. Itu yang akan terjadi. Dan itu terjadi. Itu yang terjadi. Sekarang ini. Itu sekarang. Nah, kenapa coba lihat? Kenapa tiba-tiba orang lagi sibuk urus Gaza, urus Iran, nuklir segala macam. Orang nggak tahu Arab Saudi dengan Pakistan udah membentuk fakta pertahanan bersama. Sekarang orang mulai berpikir ini bisa-bisa menuju kepada Islamic NATO. Jadi NATO Islam yang menghimpun 53 negara-negara Muslim bergabung karena Arab Saudi dan Pakistan udah memulainya. Bisa mengarah ke sana. Gitu. Ketika Amerika lagi berpikir
dia paling kuat, Cina lagi berpikir dia paling kuat, jangan lupa bisa jadi Thucydides trap ini berlaku gitu. Nah ini berlaku untuk semua negara. Jadi ketika suatu negara itu kuat, tunggu dulu. Nah itu artinya apa? Diperlukan semacam lembaga think tank yang setiap saat harus bisa memberikan input tentang gejala apa yang sedang terjadi sekarang. Kekuatan militer bagaimana, ekonomi bagaimana, SDM bagaimana, arus migrasi apa pekerja seperti apa, itu semua itu akan berpengaruh pada kekuatan dalam negeri gitu. Nah ini yang ini makanya kemarin Marco Rubio dalam 14 Februari dia pidato di Munich Security Conference kan dia bilang Amerika. Iya, Menlu Amerika. Dia bilang dulu itu 12 Februari Juni 1987 waktu tembok Berlin itu runtuh. Negara-negara Barat bilang, oh kita menang sekarang, komunisme kalah, demokrasi menang, semua dunia akan menjadi demokrasi. Kemudian apa? Kita akan dalam rangka ini kita bikin pasar bebas, buka semua pintu-pintu. Karena komunis sudah kita taklukkan. Komunis sudah taklukkan, tidak ada musuh lagi. Jadi kita buka dunia menjadi borderless world. Nah dia senang kalau dunia menjadi borderless world. Baru kemarin untuk pertama kali Menlu Amerika mengaku, dia bilang kita bodoh sebenarnya, dia bilang begitu. Kita membuka sini blunder karena apa? Semua pendatang pencari kerja dari semua negara masuk ke Amerika. Mereka membentuk apa? Budaya baru sebagai bagian dari negara Amerika sendiri, gitu. Sekarang wali kota New York, ya, Mamdani, ya tuh. Siapa sangka bisa seorang Muslim jadi wali kota di ini? Wali kota London? London. Ada banyak kota di London yang ada banyak kota juga di Amerika. Di Amerika seperti gitu. Wali kotanya adalah Muslim ya. Nah ini yang untuk pertama kalinya Menlu Amerika mengakui bahwa ini adalah kebodohan kita bersama. Kalimatnya begitu. Termasuk Eropa juga dong. Termasuk Eropa semuanya. Imigrannya. Ya. Itu. Nah ini gejala yang tidak bisa dihentikan. Jadi tadinya dibilang oke, dunia menjadi borderless world itu sesuatu yang bagus. Sekarang mereka bilang ini konyol ini. Kita membuat masalah untuk diri kita. Ini kan yang dilakukan oleh Trump sekarang menghalang-halangin para imigran. Itulah sebabnya imigran dibatasi sekarang. Diusir-usir. Diusir-usir kan. Alasannya itu bilang ini narkoba, ini segala macam. Itu kan permukaan. Tapi alasan paling mendasar adalah dia bingung karena fabrics of society ya, atau pola apa itu kemasyarakatan, budayanya segala macam itu kan berubah sekarang. Ya. Siapa bisa menyangka bahwa di jalan-jalan di New York orang bisa sholat Jumat? Dulu nggak pernah ada. Itu adalah hasil daripada borderless world yang diinisiasi oleh negara-negara Barat. Amerika menjadi championnya. Sekarang mereka bingung sendiri. Senjata makan tuan. Senjata makan tuan. Mau seperti apa? Jadi mereka sekarang dalam posisi kebingungan. Makanya di dalam buku Raymond Dalio itu dia bilang Amerika ini sekarang dalam fase turun gunung ini. Turun gunung. Kenapa turun gunung? Begini. Guys, sekarang ini produk Cina ada di mana-mana menyerbu, bukan saja Indonesia tapi ke seluruh dunia. Untuk Anda yang ingin ya kemudian mungkin mengimpor atau bahkan mengekspor ya, tidak saja ke China tapi ke negara-negara lain, harus belajar dong ilmunya. Jadi ikutin kursus yang bernama Berani Ekspor dan Impor, termasuk produk-produk dari Cina, dan kita juga bisa mengekspor ke China. Mereka banyak sekali juga butuh produk-produk dari kita ya. Untuk yang mau ikut silakan scan QR code ini atau klik link yang ada di video ini. Utang luar negeri Amerika sampai saat ini. Ya. Utang luar negeri Amerika terhitung saat ini berapa ribu triliun ya? 38,3 triliun dolar. Itu 614 zillion. Kuadriliun lebih. Kuadriliun ya. Lebih ya. Lebih lah itu. Saya kira lebih dari itu. Mesti dikalkulasikan 17.000 itu. Berapa itu? Ya, utang luar negeri Amerika itu kan 38,3 triliun dolar. Nah, GDP-nya itu kan cuma 29 triliun dolar. Jadi rasio utang terhadap GDP itu lebih dari 1 deh. Lebih dari 100%. 125 sampai 130%. Yang udah tidak sehat sebenarnya. Yang tidak sama sekali tidak sehat. Tapi Bang, ini kan utang dalam bentuk dolar di mana mereka bisa money printing tuh. Money printing. Nah, ini yang makanya kenapa tadi kemarin itu Donald Trump bilang dia akan kontribusi 10 miliar dolar untuk BOP. 10 miliar gitu. Ya bagi dia gampang saja kan, tinggal nyetak aja. Tinggal nyetak aja begitu. Kan begitu. Asal uang itu benar-benar dipakai di Gaza. Kalau keluar kan jatuh nilai dolar kan begitu. Karena supply melebihi. Nah, jadi kita kembali. Itu masalah utang luar negeri Amerika. Posisi kedua Cina. Tapi Cina ini untung. Kenapa? Karena Cina punya utang itu 16,2 triliun dolar. Utang jangka panjangnya. Tapi GDP-nya itu
adalah 19,6 triliun dolar. Jadi rasionya itu 84%. Masih lebih bagus dari Amerika. Makanya itu sebabnya Cina itu punya rencana, dan bukan rencana tapi master plan dia itu 2049 dia akan menjadi superpower nomor 1 yang mengalahkan Amerika. 2049, nggak terlalu jauh dari sekarang. 2035 dia sudah akan punya sekitar 1.500 sampai 1.600 peluru kendali nuklir. Itu sudah seimbang dengan kekuatan Amerika pada saat itu. 2049 Cina akan menjadi the number 1 superpower in the world. Itu rencana dia. Nah, di mana Jepang? Jepang yang paling mentok gitu Jepang. Karena Jepang itu dia punya GDP 4,3 triliun dolar, tapi utangnya 10 triliun dolar. Sekarang Jepang lagi kesulitan. Keuangan segala macam ya. Tidak menyangka kita. Iya, karena utangnya itu 237% lebih besar daripada GDP-nya. Bagaimana caranya? Makanya mentok, dia nggak bisa kemana-mana. Itu sebabnya orang Jepang jalan kemana-mana cari peluang bisnis investasi di seluruh dunia gitu. Karena udah mentok di sana. Tapi abang dengar, sekarang Jepang udah mulai mengganti kebijakan. Kemarin kan cuma defend ya. Iya. Pertahanan gitu. Oh, sekarang udah mulai menyerang. Udah membeli banyak sekali alutsista. Betul. Jadi apalagi di zaman Pak Harto itu ada wartawan Yomiuri Shimbun di Jakarta. Saya ketemu pada saat upacara Hari ABRI waktu itu kan, hari 5 Oktober. 5 Oktober. Akan kita pamer persenjataan kan. Saya bilang, bagaimana kamu lihat persenjataan Indonesia? Dia bilang nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan self defense force Jepang. Itu zaman Pak Harto. Itu Jepang sudah jauh lebih tinggi dari itu. Gitu. Jadi sekarang artinya apa? Semua negara ini mengarah kepada mempertahankan, suka atau tidak, harus punya militer yang kuat untuk pertahanan. Dan punya efek gentar. Harus punya efek gentar. Kalau tidak, tapi Jepang lengah ya. Nah, bukankah itu masalah perjanjian dia karena ditaklukkan oleh Amerika, Pak? Iya, jadi sekarang Amerika tutup mata sebelah. Kalau mau ancamannya makin besar, Jepang kamu bantu saya produksi senjata, kan begitu. Dia ngatur seperti begitu. Nah sekarang Eropa kemarin itu kecewa karena Donald Trump mau ngambil Greenland kan? Semua pada kecewa. Itu sebabnya kemarin Marco Rubio ke sana untuk bujuk kembali mereka. Kita ini satu. Dan menarik, dia bilang begini, meskipun Amerika ini begitu maju, berada di tempat yang cukup jauh, tapi Amerika adalah anaknya Eropa, dia bilang begitu. Oh gitu ngomongnya ya. Amerika is a child of Europe. Padahal sebelumnya Donald Trump bilang, saya tidak berhormatin hukum apapun. Saya harus ambil Greenland dengan cara apapun. Artinya apa? Amerika sekarang sadar dia nggak bisa menonjolkan diri begini lagi, terlalu banyak. Dan mungkin Amerika juga salah hitung ya Bang. Dia pikir Eropa itu tidak akan melawan. Betul. Karena apa? Waktu Amerika paksakan untuk ngambil Greenland, Perdana Menteri Italia angkat telepon Presiden Putin. Ingin memperbaiki hubungan. Kanselir Jerman berpidato, lalu dia bilang, Rusia adalah bagian dari Eropa. Dia bukan orang lain. Coba. Iya, kan bingung Amerika. Begitu dong musuh Eropa selama ini. Nah, bingung Amerika. Waduh, sekutu saya udah pada pergi ke sana kan. Makanya Rubio ke sana, bujuk kembali kan begitu kan. Kita ini masih satu. Amerika ini adalah anaknya Eropa sampai merendah. Apakah berhasil menurut Abang? Apakah berhasil? Karena apa? Damage has been done. Damage sudah terjadi dan ini kan kita tunggu. Amerika ini saya tidak yakin bahwa postur luar negeri Amerika setelah Donald Trump akan seperti sekarang, gitu. Kalau orang lain yang naik, ya mungkin lain lagi, tidak seagresif seperti sekarang gitu. Tapi kemarin saya ada ketemu satu orang penting di jajaran pengambil keputusan di Amerika. Saya tanya, kira-kira siapa yang cocok ganti Donald Trump? Dia bilang yang kita inginkan itu Marco Rubio malah. Kalau dia di-impeach atau kalau dia next term? Bukan. Setelah dia, whatever the reason. Bisa karena impeach? Bisa karena impeach, bisa karena kemungkinan impeach itu kan kasus Epstein masih mungkin kan? Masih mungkin. Terbuka. Masih mungkin gitu. Itu kan semua orang kenal lah, disinggung sana sini seperti begitu kasus itu. Pangeran Andrew, Abang udah tahu ditangkap tuh ya? Iya. Begitu udah kemarin. Sifat tegasnya Inggris. Tersangkut ke karena files. Mempermalukan kerajaan kan? Ya terpaksa dia harus, ya mau tidak mau, Raja Charles bikin pernyataan. Tapi foto-foto dokumentasi tentang Trump itu menurut saya lebih gimana gitu ya daripada seorang Pangeran Andrews. Betul. Jadi memang ini segala macam itu yang dalam bukunya Ray Dalio itu disebut ketertiban internal. Jadi ketika ketertiban internal itu begitu terganggu, terganggu, maka politik luar negerinya hancur. Maka hubungan dia dengan negara-negara lain itu akan serampangan seperti sekarang ini. Serampangan. Jadi kembali lagi,
Kembali ke Marco Rubio tadi, Bang. Nah, kembali yang lagi. di Indonesia kan ternyata Jadi, penggantian Marco Rubio. Dia bilang bahwa yang paling kita suka itu Marco Rubio. Kalau Marco Rubio ya kelanjutan dari Trump. Makan begitu. Tapi kan caranya, ini kan gini loh, Bang. Saya kemarin ngobrol juga dengan Dharma Pongrekun ya. Sebenarnya itu udah diatur. Akan ini, cuma cara menyampaikan. Ya. Itu beda-beda ya. Betul. Joe Biden tuh berdarah dingin gitu. Ini kan drama sebenarnya. Drama sebenarnya. Drama. Kalau Trump ini Drama tingkat tinggi. Gitu. Drama tingkat tinggi loh. Taliban kan juga drama. Kan begitu. ISIS juga drama. Iya. Ada saya teman orang Intel di Amerika telepon saya kemarin malam. Saya bilang, bagaimana dengan Hamas? Apa Amerika akan menghancurkan Hamas? Dia bilang, lah, kan Amerika yang bikin. Seperti begitu. Coba lihat posisi Qatar. Qatar ini, pangkalan Al-Udaid, itu pangkalan Amerika terbesar, 13.000 pasukan di situ. Di Qatar. Tapi dia ini adalah pendukung Hamas. Israel tidak suka dia, pemerintahnya. Tapi kan kasusnya masih bergulir. Sumbangan Qatar kepada Benjamin Netanyahu untuk tetap pemilu. Kan bergulir, masih jalan kan? Oh. Kan begitu. Itu Qatar yang sempat diserang oleh Iran ya, Bang? Iya, enggak. Qatar ini yang apa pangkalan udara Amerika pangkalan udara Amerika. Nah, sekarang yang diserang Iran yang kemarin kan? Ya itu, dia diserang itu. Jadi positioningnya ini kita tidak bisa dalam politik luar negeri masa sekarang ini, apalagi dalam apa yang Raymond Dolia katakan sebagai catastrophic world order. Jadi 3 skenario peaceful coexistence itu akan gagal, akan muncul skenario bifurcated world di mana dunia terpecah lagi. Kemudian skenario ketiga itu adalah ujung-ujungnya itu akan semua negara tata dunia baru itu akan membentuk apa yang disebut catastrophic world order. Dunia tanpa aturan. Dunia tanpa aturan seperti itu. Nah, sekarang lihat. Sekarang ini kah? Ini coba lihat. Presiden Trump memainkan peran yang semestinya dimainkan oleh PBB. Dan PBB, dia keluar semua dari PBB kan? Dia keluar semua. Kan dia lihat. PBB itu kan organisasi yang mereka dirikan. Mereka dirikan sendiri dan dia penyumbang terbesar di situ. Tapi dia menganggap ini tidak seperti yang dia mau, tidak seperti yang dia mau kan gitu kan. Dia bikin lagi. Kita tidak tahu ini Board of Peace ini akan kemana. Begini, saya baca jarak jauhnya begini. Kenapa jadi Board of Peace itu Trump tidak khususkan hanya untuk Gaza? Itu kan nggak ada orang yang pikir tuh. Orang pikir hanya untuk Gaza, tidak begitu. Board of Peace itu dalam pikiran Trump itu adalah dia mendirikan suatu lembaga untuk menangani konflik di seluruh dunia, bukan hanya di Gaza. Kenapa? Karena sekarang muncul ketegangan baru yang akan menghancurkan Camp David Accord. Mesir dengan Israel sekarang tegang kembali. Netanyahu telepon ke Marco Rubio, tolong hentikan, bilang sama Mesir berhenti menumpuk pasukan di Semenanjung Sinai. Gitu. Pasukan Mesir sekarang penuh di Semenanjung Sinai. Kenapa pasukan Mesir penuh? Karena Israel mengakui Somaliland. Israel mengakui Somaliland untuk ingin membangun pangkalan di situ untuk menghantam Houthi di Yemen. Netanyahu punya rencana seperti itu. Langsung Presiden LCC perintahkan pasukan Mesir sekarang sudah penuh di Semenanjung Sinai. Sudah penuh di Semenanjung Sinai. Kondisinya sama seperti waktu Gamal Abdel Nasser mengipas untuk menghajar Israel. Seperti itu sekarang. Padahal sebelumnya dalam konflik Gaza Palestina Israel, Mesir itu kan tidak kooperatif ya. Tidak kooperatif. Dia menutup pintu bantuan dari untuk Palestina gitu. Betul. Dia nggak buka pintu. Dia bantu lah. Dia nggak mau ribet. Dia nggak mau ribet. Gitu. Nah sekarang ini Camp David Accord tahun 79 itu. Gitu. Itu yang membuat Anwar Sadat dibunuh tahun 81, 6 Oktober 81. Itu sekarang dikhawatirkan ini bisa runtuh ini karena Mesir kesepakatannya bisa runtuh. Camp David ini bisa runtuh. Karena Mesir udah bawa pasukan puluhan ribu di situ, sementara Israel masih ngurus Gaza. Makanya Donald Trump bikin itu Board of Peace itu bukan hanya untuk Gaza. Dia bikin dalam kerangka yang besar supaya ketika ini terjadi, Board of Peace masih bisa masuk menghandle ini. Pemikiran urusan dengan Iran juga masih belum beres juga. Iran belum beres. Urusan dengan Iran ini bukan jalan buntu. Dengan Rusia juga belum beres. Nggak beres.
karena sudah 2 kali mereka bertemu dengan Menlu Iran sebagai Menlu Oman sebagai penengah, itu 4 tuntutan Amerika dan tuntutan daripada Iran itu tidak bertemu. Amerika ingin hapus semua program nuklir, hapus semua pengembangan balistik misil, berhenti mendukung Hamas, Hezbollah, Houthi, Jihad Islamiyah dan kelompok milisi di Irak, hentikan semua, dan berhenti membunuh rakyatmu sendiri. Tidak satu pun dari tuntutan ini si Iran mau terima. Khamenei kan? Bukan, Menlu Abbas Araghchi yang kemarin kesana. Oh, yang di kesana. Dia tidak terima satu pun. Ada rahasianya. Sebelum Menlu Abbas Araghchi ini bukan ketemu, mereka tidak bertemu secara langsung. Menlu delegasi Iran ini si Steve Witkoff dan Jared Kushner di satu ruangan. Menlu Iran dengan timnya di satu ruangan. Jadi mereka tidak bertemu. Zoom? Lalu bukan, Menlu Iran, Menlu Oman di tengah, lalu bolak-balik tukar dokumen. Seperti begitu. Lucu kan pertemuannya. 2 kamar. 2 kamar. Kan pertemuan lucu sekali. Jadi tidak bertemu. Dua pihak itu tidak bertemu permintaannya. Kenapa Iran begitu bersikeras? Ada rahasianya. Sebelum delegasi Amerika tiba di tempat itu, Menlu Iran sudah ketemu dengan Rafael Grossi. Rafael Grossi ini adalah Dirjen International Atomic Energy Agency. Rafael Grossi tanya, di mana itu 8,6 kilogram enriched uranium yang dibom waktu itu sama Iran. Sama Amerika. Masih ada. Kalau dia ngaku masih ada, ternyata masih ada. Artinya benar dong Iran punya nuklir. Jadi waktu itu Presiden Trump walaupun katanya untuk sudah hancur, sudah apa segala macam. Menlu Iran bilang, Rafael Grossi bilang apa? Barang itu masih ada. Karena ditaruhnya dalam sekali. Dia tidak sampai kena bom. Itu kan 110 km. Kekuatan bom itu kan 61 meter di dalam tanah. Dia 1 kilometer. 110 meter. Ini bom itu kan 61 meter turun. Oke. Jadi barang itu aman. Makanya kemarin Rafael Grossi minta konfirmasi. Di mana barang itu? Dia bilang masih ada. Itu sebabnya Rafael Grossi sekarang dia lagi pusing nih. Dia minta supaya Iran sama Amerika tolong cepat bertemu ngurus barang ini. Kalau nggak perang bahaya. Kuncinya di sini pernyataan Rafael Grossi tadi malam itu. Ini bahaya karena barangnya masih ada. Tapi ini juga yang membuat Iran berani menghadapi Amerika. Saya punya senjata. Jangan lupa. Yang selama ini cuma diduga-duga kan. Ya. Dia berani. Nah, selama ini kan orang katakan bahwa di Iran itu hanya ada Fordo, Natanz, Isfahan yang dibom kemarin 3 tempat itu. Oh, ada banyak, lebih dari 20 situs lokasi yang bersangkutan dengan pengembangan nuklir Iran gitu. Nah, termasuk Bushehr. Bushehr itu dari lokasi Bushehr itu dari 3.000 pekerja, dari 3.000 pekerjanya 700-nya orang Rusia. Ya bekerja aja. Itu sebabnya Amerika nggak berani bom ke situ. Bom ke situ Rusia ngamuk dong, bunuh insinyur saya. Warga gua kan 700 ahli nuklir ada di Bushehr. Kan bagaimana? Nah, jadi karena Iran masih punya ini kuncinya di Rafael Grossi konfirmasinya. Itu kan membuat Trump pertama membatalkan serangan. Kan dia pikir dulu. Nah, sekarang begini. Kalau penjelasan dari mantan jenderal Pentagon, kan dia ditanya, Amerika perlu berapa lama untuk taklukkan Iran? Dia bilang kekuatan kita itu hanya bisa bertahan sekitar 2 minggu. Kekuatan Amerika. Karena rencana dia setiap hari dia akan menjatuhkan 800 bom dengan 2 kapal induk itu. Gerald Ford sekarang lagi dalam perjalanan dan diperkirakan akan tiba di sana sekitar tanggal 6 Maret. Setelah 6 Maret sesuatu bisa terjadi. Karena ketika sudah kedua kapal induk bertemu di sana dengan persenjataan lengkap, sesuatu bisa terjadi. Pertanyaannya sekarang, berani nggak Amerika serang? Melakukan itu dengan beban yang begitu berat yang dipikul sekarang. Dan China udah masuk. Nah, Iran masih punya 3.000 peluru kendali balistik. Jadi kalau Amerika serang, sasaran dia pertama Israel, 3.000 peluru kendali. Kalau dia lepas 1.000 aja, bagaimana tangkisnya itu?
Oke. Datang seribu. Kemarin terbukti dalam perang sebelumnya Ya, itu. Betapa Air Dome. Iya, seperti itu. Israel bisa 1000. tidak bisa nangkis. Ya kalau 1000 sekali jalan 1000 gitu kan. Bagaimana menangkisnya? Kan Trump kan berhitung juga. Saya bisa hajar dia, teman saya bisa hancur. Kan begitu. Jadi dia berhitung. Belum lagi biayanya, kos ekonominya, gitu. Dan dia tidak berpengalaman perang jangka panjang. Iran itu dari 80 sampai 88 dia berhadapan dengan Irak masih kuat-kuat aja tuh. Tetap hidup tuh. Dari 79 sampai sekarang dijatuhi hukuman. Di embargo juga. Di embargo 30.000 mata dagangannya kena embargo, kena sanksi, masih hidup. Dia sudah berperang, sudah terbiasa dengan tekanan. Nah sementara makanya Amerika berhitungnya di situ, gitu. Karena apa? Karena Iran itu bukan Venezuela. Yang tidak punya apa? Yang tidak punya pengalaman berperang. Ini kan negara perang. Ini negara perang. Persia, Darius segala macam. Dari zaman sebelum Masehi Iran itu sudah perang. Udah perang. Bangsa besar. Itu Amerika harus hitung gitu. Jadi kalau dia salah kalkulasi lalu masuk, yang akan terjadi adalah Israel akan dihancurkan dengan 3.000 balistik misal yang naik ke luar angkasa. Jadi kalau Iran serius tuh Israel sekejap bisa hancur. Itu yang sekarang ditakutkan kan. 3.000 balistik misal turun satu aja turun, kerusakan berapa banyak coba. Nah, itu kan harus dipikirkan juga. Itu satu perhitungan. Nomor 2, pangkalan militer Amerika, pangkalan angkatan udara di Qatar, di Bahrain, di Arab Saudi, Yordan, Kuwait, Irak, itu jadi sasaran semua. Akan dihabisin. Kalau itu dihabisin, ini bukan pangkalan angkatan udara itu statusnya bukan seperti kedutaan. Kalau kedutaan itu kan wilayah kedaulatan daripada negara yang punya kedutaan. Pangkalan itu disewa. Jadi tetap kedaulatan negara tuan rumah. Jadi kalau diserang di situ kan yang kena kedaulatan daripada negara-negara Arab itu yang akan diserang. Kan bangun pasti mereka kan. Makanya MBS bilang Arab Saudi, kalau Iran punya satu senjata nuklir, saya juga punya satu. Coba lihat Syria. Presiden sekarang adalah Ahmad Al-Shara. Itu kan komandan ISIS. Komandan ISIS yang diperang di masa Obama waktu itu sampai Osama bin Laden terbunuh kan. Dia komandan ISIS. Jadi ini yang terjadi ini. Nomor 1, Amerika belum rela untuk menerima kenyataan. Dia nggak rela itu. Dia nggak rela untuk menerima kenyataan bahwa Cina begitu besar, Indonesia begini kuat ini pun dia sebenarnya dia hitung